Oke, jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi NAT ya pada Cisco, di mana kita akan menggunakan perangkat lunak Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi konfigurasi. Jadi pada video kali ini kita fokus membahas terkait implementasi Network Address Translation pada Cisco. Network Address Translation dapat digunakan untuk mentranslasikan IP privat ke IP public atau sebaliknya, dari IP public ke IP privat. Misalnya kita memiliki sebuah server pada suatu perusahaan. Selain bisa diakses secara lokal, perusahaan ingin server tersebut bisa diakses lewat internet. Maka kita dapat mengkonfigurasi agar server lokal kita dapat diakses secara publik dengan menggunakan atau mengkonfigurasi NAT pada server tersebut. Dalam konfigurasi NAT, interface diset menjadi dua kategori, yaitu inside dan outside ya pada dasarnya. Inside merupakan traffic yang masuk ke interface router dari jaringan lokal. Sedangkan outside adalah traffic yang keluar melalui interface router menuju ke tujuan atau internet. Terdapat beberapa tipe NAT pada Cisco, di mana NAT yang pertama adalah static NAT, di mana satu IP privat akan ditranslasikan ke satu IP public atau one-to-one mapping. Yang kedua, dynamic NAT. Jumlah IP public yang disediakan haruslah sejumlah dengan IP privat yang ditranslasikan. NAT jenis ini jarang digunakan. Dan yang selanjutnya adalah overload NAT, akses menggunakan satu alamat IP public. Nah, overload Network Address Translation ini yang paling banyak digunakan saat ini. Oke, langsung saja kita mulai proses implementasi terkait konfigurasi static NAT, dynamic NAT, dan overload NAT. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Jika sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang konsep Network Address Translation pada Cisco, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau implementasi static NAT pada Cisco, di mana di sini ada dua jaringan ya, ada local network sama ada public network, dan ada dua router, di mana kita akan langsung melakukan konfigurasi pada kedua router ya. Dan sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi ini IP address-nya. Oke, sudah konfigurasi IP address untuk end device-nya. Pada router juga kita sudah konfigurasi, sudah ada IP address-nya. Nah, sekarang kita akan mulai konfigurasi di sisi router. Kita no enable configure terminal. Kita setting hostname-nya RA. Kita setting interface IP address 10.1 248 no shutdown. Exit interface GI 0/1, IP address 17.8.451 255.248 no shutdown. Oke, selanjutnya kita pindah ke router RB. Kita setting. Oke, setting IP address-nya no enable configure terminal. Hostname kita setting hostname-nya RB. Interface G0/1, IP address 17.845.2 248 no shutdown. Exit GI 0/0, IP address 7172.1610.1 252 no shutdown. Oke, selanjutnya kita tes ping ke klien dari masing-masing router 172.1610.2. Oke, berhasil ping ya. Begitu juga dengan root klien di sisi router A, ping, kita ping ke router dulu 452. Oke, bisa connect. Kita ping juga ke 192.168.10.2.
dan 10.3. Oke. Selanjutnya kita akan langsung melakukan konfigurasi implementasi NAT statik ya. Jadi pertama-tama kita akan mendefinisikan interface inside dan interface outside. Jadi interface inside sudah jelas di sini adalah jaringan lokalnya, inside berarti GI 0/0 dan outside-nya GI 0/1. Jadi caranya interface GI 0/0 IP NAT inside. Kita exit. GI 0/1 IP NAT outside. Oke, selanjutnya kita setting IP NAT inside. Jadi kita akan memetakan IP address lokal, satu IP address ke satu IP address public. Jadi IP NAT inside source static spasi 1717 ya, atau IP address inside local IP address. Berapa IP addressnya? Misalnya 10.2 untuk host yang ini. Kita petakan ke IP public atau IP public yang sesuai dengan segmen ini. Jadi IP address komputer ini dapat diping melalui IP public melalui IP address ini. Seperti itu implementasinya. Oke, 17.845.3 sip. Kita lanjut ke settingan routing IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi gateway-nya 17.845.2. Oke, kita lihat statistik. So IP NAT statistik. Oke, kita bisa tes ya. Kita bisa tes di kedua sisi. Kita coba ping ke network public dari komputer 2. Ping 172.16.10.2. Harusnya bisa ping ya ke jaringan public. Oke, bisa ping ke jaringan public, artinya si klien dapat mengakses server yang ada di internet. Dan kita akan coba ping dari server ke IP lokal. Server ke IP lokal 10.2. Destination host unreachable ya. Artinya tidak bisa mencapai tujuan. Kita ping menggunakan IP publiknya ya. 117.8.45.3. Nah, ini bisa. Jadi bisa ping. Jadi seakan-akan komputer klien ini berada di satu network di jaringan publik. Padahal dia IP address itu hanya ditranslasikan. Kita bisa lihat juga statistiknya. Oke. Statistik hitnya juga aktif. Kita bisa lihat show IP NAT translation. Oke, ini kita bisa lihat ada translation dari IP address 17 lab inside-nya ya, ini. Dan dipetakan ke IP address 10.2 outside-nya ini, dan dipetakan ke IP address outside-nya. Jadi sangat mudah untuk implementasi atau konfigurasi NAT inside atau one-to-one NAT. Oke, kita akan lanjut ke konfigurasi NAT overload atau dynamic NAT. Oke, kita lanjut konfigurasi NAT overload-nya ya. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Jadi kita hanya akan menggunakan konfigurasi dengan topologi yang sama dengan NAT statik tadi. Umumnya untuk overload NAT pada Cisco ini paling banyak digunakan pada implementasi di lapangan ya, karena semua klien dapat mengakses internet ya. Jadi bukan hanya satu IP address saja dipetakan ke satu IP public, namun dengan overload NAT ini atau port address translation ini,
seluruh IP address klien ya yang ada pada jaringan lokal, yang ada pada jaringan inside dapat mengakses jaringan public. Jadi oke, kita langsung mulai ke konfigurasinya. Jadi IP address-nya sama persis dengan IP address yang sebelumnya kita sudah buat, agar teman-teman bisa dengan jelas membedakan tentang implementasinya ya. Kalau yang tadi hanya satu IP, dipetakan ke satu IP. Kalau yang overload ini bisa semua klien dapat mengakses internet. Semua klien dapat mengakses internet. Atau one IP public, too many IP privat. Kita setting IP address-nya. Oke, kita setting hostname dulu. RA interface G0/0 IP address. Oke, 248 no shutdown. Kita setting IP NAT inside. Exit interface G0/1 IP NAT outside. IP address 172.168.45.1 255.248. Oke, exit IP root 0.0.0.0.0.0 dan gateway-nya 45.2. Oke, konfigurasi di sisi router A sudah selesai. Kita pindah ke router B. Kita setting. Jadi konfigurasinya 80% sama dengan yang tadi. Karena kita tidak mengubah topologi, jadi konfigurasinya sama persis. 5.2 252.248 no shutdown. Exit interface G0/0 IP address. Oke, 772.16.10.1 no shutdown. Exit, kita ping, kita exit lagi, kita ping 72.16.10.2. Oke, bisa connect 17.8.45.1. Oke, kayaknya kita lupa no shutdown. Interface G0/1 no shutdown. Oke, di sisi G0/1 no shutdown. Ya, kita lupa di sisi RA-nya untuk melakukan proses no shutdown. Kita ping lagi, exit, ping 17.845.1. Oke, bisa connect. Kita ping juga ke klien 8.10.2. Exit, ping 10.2. Oke, connect. Nah, kita implementasikan. Kita langsung saja mengetikkan masuk ke configuration exec mode, conf t. Kita buat access list ya. Jadi kita akan buat access list. ID access listnya 1, actionnya permit. Kita masukkan network lokal kita. Kita masukkan untuk wildcard dari dari 248, kita bisa kalkulasi ya. 255 kurang 248 itu 0007. Jadi kalau 255 kurang 255, oke, 7 akses listnya. Selanjutnya kita akan setting ya IP NAT inside atau jaringan lokalnya. Source-nya kita menggunakan list ya, list karena kita akan memasukkan seluruh network. Kita masukkan interface. Interface-nya kita masukkan interface public GI0/1. Kita setting overload. Oke, kita setting overloaded.
overload address translation. Oke, selesai. Sekarang kita tes ping dari kedua klien. Apakah bisa ping ke internet? Ping ke Sputnik 2. Oke, sudah bisa akses ke internet. Oke. Kita akses lagi Sputnik 2. Harusnya bisa akses ke internet dari klien yang ini. Oke, sudah bisa kedua-duanya. Kita coba lihat informasi show IP NAT translation. Oke, ini NAT-nya juga sudah aktif. Jadi sudah mentranslasikan dua buah IP address ya, secara dynamic. Ditranslasikan ke satu IP address. Jadi banyak IP address, IP inside-nya banyak, dan dipetakan ke satu IP public. Dan internet ya, jaringan public tidak bisa ping ke jaringan lokal. Oke, misalnya 10.2 tidak bisa ping ya, tidak bisa ping ke jaringan lokal. Jadi sangat mudah untuk implementasinya, namun konsepnya sama untuk implementasi dari kedua jenis NAT ini. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, kesalahan, silakan berikan koreksi dan masukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.